Halo semua, selamat datang di YouTube channel saya. Di podcast kali ini, saya akan berbagi cerita, lebih tepatnya pengalaman saya ya, waktu servis iPhone saya di iBox. Jadi buat kalian yang sedang mencari informasi bagaimana cara servis di iBox, bagaimana cara klaim garansi iPhone kalian di iBox, kemudian ingin tahu berapa biaya servis dan berapa lama durasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki handphone kalian, kalian tepat sekali menonton atau mendengarkan podcast ini. Mari langsung saja kita simak bersama. iPhone saya setelah melakukan update iOS 14.2 tiba-tiba hang dan black screen. Awalnya sedikit panik, hingga akhirnya saya coba searching-searching di mbah Google cara mengatasi iPhone yang black screen. Muncullah cara-cara dari situs resmi Apple sampai situs blogger. Saya baca semua, saya ikuti langkah demi langkah yang telah ditunjukkan, mulai dari hard reboot, install ulang OS, melalui iTunes tentunya, dan recovery melalui iTunes, semuanya nihil, alias tidak ada hasil. Bahkan saya juga sempat mencoba cara untuk recovery iPhone saya menggunakan software pihak ketiga. Namun, tetap saja tidak ada hasil. iPhone saya tetap keadaan stuck di logo Apple. Bahkan, bar progress recovery pun tidak muncul sama sekali. Sangat melelahkan, jujur saya mencoba hal tersebut sudah beberapa kali, sampai 3 hari berturut-turut begadang demi memperbaiki iPhone saya yang rusak. Dan selain mencari info melalui mbah Google, saya juga berikhtiar di jalan lain, yaitu menelpon Apple Center Indonesia. Respon Apple Indonesia jujur ramah dan komunikatif. Namun sayang sekali, petunjuk yang diberikan Apple Center semuanya sudah saya lakukan sebelumnya. Akhirnya, jalan terakhir yaitu mendatangi Apple Service terdekat. Lokasi Apple Service terdekat dari rumah saya itu iBox yang berada di Dago, Kota Bandung. Nah, sebelum saya pergi ke iBox Dago, tentunya saya coba cari tahu dulu dong informasi servis di iBox bagaimana gitu. Akhirnya teman saya punya teman yang kerja di iBox Dago. Berdasarkan kendala yang sudah saya ceritakan, katanya sih estimasi biaya sekitar Rp350.000. Jujur ini lumayan banget ya buat jajan. Dan katanya bisa selesai cuma 1 hari saja. Saya pun menanyakan ulang perihal jika garansi masih berlaku, apakah masih tetap bayar atau free. Dan jawabannya tidak memuaskan. Katanya kurang tahu, coba tanyakan ke bagian servis langsung. Saya sedikit khawatir nih, dikarenakan saya membeli iPhone 7 Plus ini di Tokopedia, tentunya di toko resmi ya, dan berlabel garansi iBox. Tapi ya, tetap saja khawatir kan. Namun setelah saya cek serial number iPhone saya, ternyata benar, saya di cover garansi selama 1 tahun. Tapi tetap saja masih harap-harap cemas. Akhirnya setelah uang terkumpul, nah ceritanya saya nabung nih, sekitar 350 lah gitu. Saya pun meluncur ke kota Bandung. Setelah saya sampai di iBox Dago, saya masuk dan langsung mengisi form antrian. Di situ saya mengisi nama, kemudian jenis device saya, kemudian menceritakan secara singkat masalah yang saya alami. Kondisi saat itu tidak terlalu ramai, saya hanya menunggu sekitar 2 orang di atas saya. Dan akhirnya nama saya pun dipanggil. Dan pihak iBox mengatakan bahwa perihal klaim garansi harus ditunggu dulu, karena harus dicek kondisi handphone saya. Jika ada indikasi permasalahan dikarenakan adanya kecerobohan seperti jatuh, tercebur, dan lain sebagainya, klaim garansi saya auto ditolak. Saya pun mengisi form servis, kaget banget sih. Ternyata estimasi waktu perbaikannya itu 30 hari. Jujur sih, untuk orang yang tidak mempunyai handphone cadangan,
akan kewalahan. Akhirnya iPhone saya diserahkan ke pihak iBox dan syarat utamanya itu harus mematikan fitur Find My iPhone. Oh ya, proses servis ini bisa kita tracking juga perkembangannya melalui situs servis iBox di www.asp.ibox.co.id dengan memasukkan nomor ISO yang tertera di form servis yang sebelumnya kita dapat. Dan satu lagi nih, ketika kita pick up iPhone kita, form service harus dibawa ya. Kalau tidak dibawa atau hilang itu sepertinya tidak bisa mengambil handphone kita. Hanya sekitar 1 minggu, iPhone saya sudah bisa diambil. Wah, seneng banget. Dan ternyata kabar baiknya juga tidak bayar sama sekali alias 0 rupiah. Alhamdulillah ya. Dan double alhamdulillah lagi nih, iPhone saya diganti unit baru. iPhone saya pun kembali mulus lagi dong tentunya. Dan garansi iPhone juga di unit baru kita itu ditambah 3 bulan. Tapi jika garansi utama kita lebih dari 3 bulan, maka garansi yang berlaku garansi utama kita. Oh ya, masalah data-data kita di iPhone yang tidak terbackup di iCloud tentunya akan hilang ya. Jadi harus rajin nih kalian backup data-data kalian, entah itu ke hard disk atau laptop kalian. Kalau saya sih udah dibiasakan setiap 1 bulan sekali saya backup data-data saya ke laptop. Nah, setelah saya registrasi di iPhone baru, ternyata iOS yang terpasang di handphone baru saya itu masih iOS 13. Niat hati ingin update dong ke iOS 14. Tapi trauma nih. Akhirnya saya meminta bantuan ke pihak iBox. Apakah bisa membantu saya dalam update iOS itu? Dan ternyata bisa, tapi kemungkinan ada tambahan biaya 300.000. Oh my god. Ini mbak-mbak yang di front desk yang bilang. Dan akhirnya saya nanya apakah bisa free jika garansi masih ada. Lalu mbaknya coba mengecek terlebih dahulu. Dan the ending yaitu free guys. Jadi buat kalian yang masih punya garansi, kalian juga bisa coba update iOS kalian di iBox secara gratis. Nah, itulah pengalaman singkat saya mengenai servis di iBox. Semoga di video atau podcast ini bisa membantu kalian. Buat yang masih belum paham atau kurang jelas atau mungkin saya terlalu cepat, kalian bisa kunjungi website saya di radarhijau.com dan linknya itu ada di deskripsi box. Oke, terima kasih, sampai jumpa.